Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul tentang evidence-based praktik penanganan masalah mual muntah pada kanker. Untuk anggota kelompoknya yaitu ada Martin Luther, kemungkinan tidak bisa hadir dikarenakan lagi sakit, dan ada saya sendiri Melinda Agustin, dan ada Muhammad Arifuddin, yang berhalangan tidak bisa hadir di ruang Zoom dikarenakan ada bimbingan, dan yang terakhir ada Mutiara Oktaviani Diana Putri. Untuk definisi kanker yaitu merupakan pertumbuhan sel yang tidak normal, yang mana sel tersebut bisa tumbuh dan menyebar ke bagian seluruh tubuh, bahkan menyebabkan kematian. Menurut Agustin 2019, kanker merupakan penyakit keganasan akibat adanya pertumbuhan sel-sel abnormal pada jaringan tubuh yang tidak terkoordinasi. Kanker istilah umum untuk pertumbuhan sel tidak normal, tumbuh sangat cepat, tidak terkontrol, dan tidak berirama, yang dapat menyusup invasif dan terus menyebar melalui jaringan ikat darah dan menyerang organ-organ penting serta syaraf tulang belakang ke jaringan tubuh normal sehingga mempengaruhi fungsi tubuh. Untuk etiologi kanker yaitu menurut National Cancer Institute 2023, etiologi kanker melibatkan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan yang menyebabkan pertumbuhan sel tidak terkendali. Penyebabnya utama meliputi faktor genetik, faktor lingkungan, gaya hidup dan pola makan, dan yang terakhir faktor hormonal dan imunologis. Untuk tanda dan gejala kanker yaitu yang pertama, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Yang kedua, kelelahan yang ekstrim. Yang ketiga, nyeri persisten atau terus-menerus. Yang keempat, munculnya benjolan atau pembengkakan abnormal. Yang kelima, perubahan pada kulit seperti luka yang tidak sembuh, perubahan warna, atau munculnya bercak baru. Dan yang keenam, perubahan kebiasaan buang air besar atau kecil. Yang ketujuh, pendarahan atau keluarnya cairan abnormal seperti darah pada tinja, urin, atau saat batuk. Dan yang terakhir, kesulitan menelan atau suara serak yang tidak hilang. Di sini yaitu analisis jurnal EBP penanganan mual muntah pada kanker. Untuk jurnal nasional yang pertama yaitu penelitinya Sapti Ayubana dan Uswatun Hasanah tahun 2021. Judul Efektivitas Aromaterapi Peppermint terhadap mual muntah pada pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi. Untuk metode penelitiannya yaitu kuasi eksperimental dengan desain pretest post-test group. Dan untuk waktu penelitiannya di sini tidak disebutkan secara rinci, tetapi artikel diterima pada September 2020. Tempat penelitiannya yaitu Ruang Bedah Onkologi RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Jumlah responden 34 pasien, terdiri dari 17 kelompok intervensi dan 17 kelompok kontrol. Untuk kriteria respondennya, pasien kanker payudara yang menjalani kemoterapi mengalami mual muntah, sadar, kooperatif, memiliki nervus olfaktorius berfungsi baik, dan mendapat obat antiemesis. Untuk instrumennya yaitu Rhodes Index Nausea, vomiting, dan recting, atau disebut dengan INVR. Cara pengumpulan datanya, kelompok intervensi diberikan aromaterapi peppermint sebanyak 3 kali dalam 30 menit sebelum kemoterapi, 2 jam setelah pemberian obat pertama, dan setelah kemoterapi selesai
Aromaterapi dilakukan menggunakan diffuser dengan 6-8 tetes minyak esensial peppermint yang dilarutkan dalam 100 cc air. Kelompok kontrol menerima perawatan standar rumah sakit. Data mual muntah diukur sebelum dan setelah intervensi. Untuk hasil dan pembahasannya, aromaterapi peppermint secara signifikan menurunkan skor mual muntah pada kelompok intervensi dibandingkan kelompok 6. Skor rata-rata mual muntah kelompok intervensi turun dari 5,70 menjadi 0,24. Sedangkan pada kelompok kontrol dari 5,18 menjadi 0,53. Mekanisme kerja peppermint terkait dengan penghambatan reseptor 5-HT3 yang mengurangi mual dan muntah. Penelitian ini mendukung penggunaan aromaterapi peppermint sebagai intervensi komplementer untuk meningkatkan kenyamanan pasien kanker payudara selama kemoterapi. Untuk jurnal nasional kedua, peneliti Siti Rahmah dan Dera Alfianti tahun 2021, judul Penurunan Mual Muntah Pasien Akut Limfoblastik leukemia yang menjalani kemoterapi dengan terapi akupresur pada titik P6 Neuguan dan titik ST36 Julan Jusanli. Metode penelitiannya yaitu studi kasus dengan pendekatan deskriptif berbasis acuan keperawatan berbasis bukti evidence-based nursing praktik. Waktu penelitian Desember 2019, tempat penelitian RSUP DR Karya di Semarang. Jumlah respondennya 2 anak dengan diagnosis akut limfoblastik leukemia atau yang disebut ALL post kemoterapi. Untuk kriteria responden yaitu anak usia 6-12 tahun yang menjalani kemoterapi dengan rute intravena, kooperatif, sadar, mampu berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, dan tanpa kontraindikasi terhadap akupresur. Sedangkan kriteria eksklusif yaitu anak dengan kondisi lemah, penurunan kesadaran, trombositopenia, dan luka atau kulit terbakar. Untuk instrumennya yaitu menggunakan lembar observasi Keller Index of Nausea atau disebut dengan KIN yang terdiri dari 19 indikator mual muntah dengan skor 0 sampai 19. Cara pengumpulan datanya, akupresur dilakukan pada titik P6 Neiguan dan ST36 Jusanli selama 3 menit setiap 6 jam sekali selama 24 jam setelah kemoterapi. Pengkajian skor nausea dilakukan sebelum dan setelah intervensi menggunakan KIN. Hasil dan pembahasannya yaitu pada pasien pertama ANF mengalami penurunan skor mual muntah dari 8 pada hari ke-0 menjadi 2 pada hari kedua setelah akupresur. Sedangkan untuk pasien kedua, ANS mengalami penurunan skor dari 9 pada hari ke-0 menjadi 3 pada hari kedua setelah akupresur. Hal tersebut menunjukkan bahwa akupresur efektif menurunkan mual dan muntah dengan mekanisme meningkatkan aliran di limpa dan lambung, mengurangi rangsa mual ke pusat muntah, serta merangsang pelepasan beta endorfin sebagai antiemetik alami. Teknik ini dinilai aman, efektif, dan mudah diterapkan sebagai terapi komplementer pasca kemoterapi. Dan untuk jurnal nasional ketiga yaitu peneliti Arif Riawan Prahastiono dan Dera Alfianti tahun 2022, judul pemberian aromaterapi jahe menurunkan skor mual dan muntah pada klien yang menjalani kemoterapi. Metode penelitian, studi kasus deskriptif dengan pendekatan acuan keperawatan. Waktu penelitiannya yaitu 13 sampai 16 Oktober 2021. Tempat penelitiannya Ruang Kasuari, lantai 4 RSUP Dr. Karyadi Semarang. Jumlah responden 2 subjek. Kriteria responden, pasien menjalani kemoterapi dengan gejala mual dan muntah menggunakan obat kemoterapi cisplatin dan fluorouracil
mendapatkan antiemetik, ondansetron, dan dexamethasone. Untuk instrumennya yaitu menggunakan MASCC, antiemesis, tol atau disebut dengan MAT, masker, tisu, dan stick aromaterapi jahe. Cara pengumpulan datanya, subjek menghirup aromaterapi jahe selama 10 menit, dilakukan 3 kali dalam 3 hari. Pengukuran frekuensi mual dan muntah dilakukan sebelum dan setelah intervensi. Untuk hasil dan pembahasannya, pemberian aromaterapi jahe selama 3 hari efektif menurunkan skor mual dan muntah pada pasien yang mengalami kemoterapi di RSUP Dr. Karyadi. Subjek 1 menunjukkan penurunan rata-rata skor mual sebesar 1 poin dan muntah 0,6 poin. Sedangkan subjek 2 mengalami penurunan skor mual 1,3 poin dan muntah 1,6 poin. Efek ini dicapai melalui mekanisme penghambatan reseptor serotonin oleh senyawa aktif jahe yang mengurangi kontraksi otot perut. Terapi ini mudah diterapkan sebagai pendekatan non-farmakologis untuk meningkatkan kenyamanan pasien kemoterapi. Dan untuk jurnal internasionalnya yaitu peneliti Gudrun Creu, Manuela Iwets, Andrea Dietz, Daniela Clavel, Andrea Grosselji, Strele, Katarina Ebrarvet, dan Anna Gleichner. Tahun 2022, judul Aromatherapy in Palliative Care, a Single Institute Retrospective Analysis Evaluating the Effect of Lemon Oil Pads Against Nausea and Vomiting in Advanced Cancer Patients. Metode peneliti yaitu analisis retrospeksi berbasis data catatan medis. Waktu penelitian yaitu dilakukan selama 24 bulan. Tempat penelitiannya Rumah Sakit Universitas Krems, Austria. Jumlah responden 66 pasien dengan total 222 aplikasi bantalan minyak lemon. Kriteria responden pasien kanker stadium lanjut dirawat di unit paliatif dengan riwayat mual dan muntah. Kriteria eksklusif tidak dijelaskan secara rinci. Untuk instrumennya yaitu menggunakan bantalan minyak lemon, komposisi mengandung 65,5% limonen. Evaluasi gejala dilakukan menggunakan skala biner, efektif atau tidak efektif, dan kebutuhan obat penyelamatan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Mbak Mutiara. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Melinda. Saya lanjutkan untuk cara pengumpulan data. Data dikumpulkan dari catatan medis pasien yang setuju menerima terapi aromaterapi. Bantalan lemon diterapkan pada pakaian pasien dan efektivitasnya dinilai setelah 10 menit. Data mengenai penggunaan obat penyelamat juga dicatat untuk aplikasi yang tidak efektif. Untuk hasil dan pembahasannya, penggunaan bantalan minyak lemon efektif mengurangi mual dan muntah pada 149 dari 205 aplikasi atau 73%. Aplikasi yang tidak efektif atau 27% diikuti dengan pemberian obat penyelamat yang berhasil dalam hampir semua kasus. Analisis menunjukkan bahwa aromaterapi lebih efektif pada mual yang disebabkan oleh faktor kortikal atau kecemasan dan nyeri dibandingkan faktor mekanis seperti gangguan pengosongan lambung. Aromaterapi dinilai aman dan diterima dengan pasien dengan baik. Namun peneliti mencatat perlunya uji coba terkontrol untuk memastikan efektivitas dan mengeliminasi efek placebo. Slide selanjutnya, Mbak. Untuk kesimpulannya, dari evidence based practice, penerapan EBP atau evidence based practice dalam penanganan mual muntah pada pasien kanker merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang menjalani terapi kanker. Berbagai intervensi berbasis bukti, baik farmakologis maupun non-farmakologis, telah terbukti efektif dalam mengelola gejala ini, membantu mencegah komplikasi fisik dan ketidaknyamanan yang lebih lanjut. Dalam hal ini, peran perawat sangat krusial sebagai pelaksana dan pendukung perawatan yang berpusat pada pasien. Berikut ini daftar pustakanya.
Dan untuk lampiran jurnal nasional dari jurnal 1, 2, dan 3. Untuk lampiran jurnal internasionalnya. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.